Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Demikian dikatakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Indah sekali firman ini dan topik yang kita ambil dari renungan yang singkat ini. Kita adalah bait Allah. Sebagai bait Allah, seharusnya hati kita harus bersih supaya Allah berdiam di dalamnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus didirikan oleh Paulus yang menggembalakan mereka selama 1,5 tahun dan mereka memiliki hasil yang positif. Tetapi tidak lama setelah Paulus meninggalkan mereka untuk melanjutkan perjalanan pelayanannya, ada provokator di tengah-tengah mereka sehingga timbullah perselisihan karena ada yang iri hati dan ada perpecahan antar golongan. Karena mereka masih tergolong jemaat yang masih muda, mereka gampang terprovokasi dan bingung menghadapi masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Kristen, terutama dalam menghadapi serangan-serangan atau pengaruh kebiasaan hidup lama atau budaya yang sudah mengakar di dalam hidup mereka selama ini yang sesungguhnya adalah dosa. Sebelum percaya kepada Allah itu sudah mereka anut, tetapi setelah percaya kepada Allah ada yang harus ditinggalkan. Untuk alasan inilah maka Paulus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu? Ini luar biasa ini. Sahabat rohani dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seseorang mewariskan sebuah rumah tua yang sangat berantakan kepada kita. Namun dalam wasiat itu ia berpesan, rumah ini sekarang akan ditempati oleh Raja yang paling agung. Pastikan rumah ini bersih dan layak baginya. Apa yang akan kita lakukan dengan rumah tua itu? Kita pasti tidak lagi memakai rumah itu untuk membuang sampah atau menyimpan barang-barang yang tidak layak, tetapi akan membersihkan setiap sudut dari rumah itu, memperbaiki setiap yang rusak dari mulai atap sampai lantai, mengecat ulang agar layak ditempati oleh orang yang sangat kita hormati, yaitu sang raja. Sedangkan kedatangan tamu saja, kita sudah harus membereskan semua isi rumah kita supaya menarik. Demikian tubuh dan hidup kita diibaratkan dengan rumah tua yang tadi. Sang Raja yang agung itu adalah Roh Allah. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tubuh seorang percaya itu telah dibayar lunas oleh darah Yesus, disucikan, dibersihkan sehingga kita menjadi milik Tuhan Yesus dan menjadi bait Allah, tempat Tuhan berdiam dengan rohnya. Karena Allah itu Maha Kudus, Maha Mulia, maka tubuh dan hidup kita harus terpelihara, dijaga kekudusannya, dihormati dan tidak dicemari oleh dosa atau perbuatan-perbuatan cemara. Sehingga fungsi dari bait Allah, yaitu tubuh kita, ditujukan dengan hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi tempat berdoa dan mencerminkan cinta kasih karena kehadiran Roh Kudus ada di dalamnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seorang lelaki
diminta mengecat sebuah perahu. Ia membawa cat, kuas, dan mulai mengecat perahu tersebut dengan warna merah sesuai pesanan. Saat mengecat, ia menemukan lubang di lambung perahu. Ia pun menambalnya dengan diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik. Ketika pengecatan selesai, dia menerima upah, kemudian pergi. Tetapi tidak lama berselang, pemilik perahu mendatangi lelaki itu lagi dan memberinya cek dengan jumlah yang lebih besar dari upah pengecatan. Lelaki tersebut terkejut dan berkata, "Anda sudah membayar upah yang layak untuk saya, Pak." Pemilik perahu itu tersenyum dan berkata, "Ini bukanlah upah untuk mengecat, tapi ini Bapak berikan karena Anda sudah menambal lubang di lambung perahu saya." Lelaki itu berkata, "Itu kan cuma lubang kecil, Pak. Anda tidak perlu membayar saya sebanyak ini untuk pekerjaan kecil." Dia menambahkan, "Ketika saya meminta Anda mengecat kapal saya lupa memberitahu tentang lubang tersebut. Ketika perahu kering, anak-anak saya pergi memancing dengan perahu itu. Ketika saya pulang, saya sadar dan sangat khawatir mengingat perahu itu ternyata bocor. Tapi betapa leganya hati saya ketika melihat mereka pulang dengan selamat. Lalu saya bertanya kepada mereka, dan saya pun menyadari bahwa Andalah yang telah menambal lambung kapal saya. Bapak telah menyelamatkan nyawa anak-anak saya. Uang itu tidak cukup untuk membayar jasa yang Anda sebut sebagai pekerjaan yang kecil." Sahabat rohani yang baik hati, apa makna dari kisah ini? Seorang pelatih basket terkenal, John Wooden, pernah berkata, ujian sejati dari karakter seseorang sebagai bagian dari bait Allah adalah apa yang dia lakukan saat tidak ada yang melihat. Sesungguhnya kesaksian kita terlihat bukan dari momen ketika kita menjadi sorotan. Banyak orang ingin tampil dan mendapat pujian, tetapi kesaksian kita dinilai dari kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan ketika kita tidak ada yang melihat dan bahkan peduli. Ini seharusnya menjadi karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Tubuh kita sebagai bait Allah. Menjadi bait Allah berarti berhenti menggunakan hidup untuk dosa dan merawatnya dengan kesucian dan menjadi berkat bagi sesama karena Tuhan berdiam di dalam kita. Sudahkah selama ini tubuh dan hidup kita adalah tempat Roh Allah berdiam? Itu bisa dilihat dari buah-buah yang Anda lakukan. Selamat berbuah-buah roh, karena tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan melalui tayangan Saroh dalam renungan yang singkat dan sederhana. Kiranya renungan ini menyadarkan dan mengantarkan kami pada pemahaman yang tepat akan siapakah diri kami. Dalam topik hari ini kami diingatkan bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Tetapi apakah benar-benar tubuh kami sudah menjadi bait Allah, tempat Roh Kudus bersemayam? Semua diukur dari apa yang kami buahkan, kami hasilkan lewat perilaku, kata-kata, perbuatan, dan pikiran kami. Oleh karena itu, ketika kami menyadari kami terlalu sering tidak menghasilkan seperti buah roh, karena kami sering memasukkan roh lain, roh yang dari dunia ini di dalam hati dan pikiran kami. Oleh karena itu, maafkan dan ampunilah kami. Biarlah hati kami sucikan, supaya kehadiran Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk berbuah-buah kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kehendak.
Ajarlah kami untuk mensucikan hati kami, memasukkan Roh Kudus, membuka hati kami, karena bait Allah adalah tubuh kami harus menjadi bait yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami, dan sucikan hati kami agar jiwa kami senantiasa kudus dan layak menjadi tempat Allah bersemayam melalui Roh Kudus, sehingga kami dituntun untuk hidup baru sesuai dengan kehendak. Ampuni segala dosa kami, sembuhkan kami dari sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.